lagi. Selamat pagi kelas 3A. Oke, apa kabar hari ini? Semua sehat? Semua sudah siap untuk olahraga? Semua sudah siap untuk belajar? Nah, anak-anak, hari ini kita akan lanjutkan materi kita, yaitu tentang senam lantai. Sebelum kita mulai pada materi yang baru, Pak Musi mau tanya dulu tentang materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kalau ada yang tahu, angkat tangan, langsung jawab ya. Oke, anak-anak, pertanyaan pertama ya. Siapa yang masih ingat arti dari senam lantai? Senam yang menggunakan matras. Oke, kita berikan one plate. 1, 2, 3. Oke, pertanyaan yang berikut. Alat bantu utama yang biasanya digunakan untuk latihan-latihan senam lantai adalah, ada yang tahu alat bantu utama? Jadi alat ada banyak anak-anak ya, tetapi alat bantu utama atau bantu utama itu maksudnya adalah itu alat selalu digunakan, paling banyak digunakan dalam latihan senam lantai. Tahu? Matras. Siapa yang sudah pernah lihat matras? Sudah ya, minggu lalu ya. Oke. Nah anak-anak, pertanyaan yang berikut, apa manfaat matras? Kenapa ketika kita melakukan senam lantai kita harus menggunakan matras? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Agar tidak cedera. Ya. Jadi anak-anak, jadi kita biasa menggunakan matras itu untuk meminimalisir atau mengurangi risiko cedera akibat melakukan senam lantai. Karena senam lantai itu adalah aktivitas olahraga yang dilakukan di atas lantai. Nah, lantai itu terbuat dari material-material dari pasir, semen, ya, batu, kerikil, itu keras, ya. Jadi ketika kita melakukan senam lantai dan ketika kita jatuh dan tubuh kita terbentur di lantai, itu pasti kita akan mengalami cedera, bahkan terluka, dan lebih parah lagi bisa patah tulang dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk selalu memakai matras sebagai alas, ya, supaya mengurangi yang namanya kecelakaan ketika melakukan latihan senam lantai. Paham kok? Nah anak-anak, hari ini kita akan masuk pada salah satu contoh latihan senam lantai. Nah, latihan senam lantai yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah kita akan belajar tentang sikap kayang. Kita akan belajar tentang sikap kayang. Oke, sebelum kita mulai, Pak Uci mau jelaskan apa tujuan pembelajaran atau apa yang akan kita peroleh setelah mempelajari ini. Ya. Jadi Pak Musi akan jelaskan tujuan pembelajaran. Kenapa kita harus belajar kayang? Ada manfaat tidak? Itu yang Pak Musi mau jelaskan. Jadi anak-anak, setelah kita mempelajari atau setelah ini, anak-anak diharapkan mampu, ya, atau memahami apa itu kayang. Dan juga anak-anak juga tahu prosedur atau cara-cara atau langkah-langkah dalam melakukan sikap kayang, teknik-teknik dalam mempraktikkan sikap kayang. Anak-anak juga diharapkan atau mampu mengidentifikasi manfaat daripada kayang itu apa. Dan juga anak-anak juga bisa mempraktikkan dengan baik di rumah ataupun di sekolah. Jadi yang diharapkan adalah setelah kita mempelajari materi ini, anak-anak sudah tahu apa itu kayang, bisa mengidentifikasi manfaat-manfaat kayang itu apa, atau langkah-langkah dalam mempraktikkan sikap kayang seperti apa. Kemudian anak-anak juga bisa mempraktikkan sesuai dengan langkah-langkah dengan tepat. Jadi diharapkan anak-anak duduk dengan rapi, konsentrasi memperhatikan setiap penjelasan dari Pak Musi. Kalau anak-anak tidak paham, angkat tangan dan bertanya. Bisa kok? Bisa? Oke. Nah, sebelum kita mulai, Pak Musi mau tanya dulu. Mungkin mungkin di kelas 2 atau mungkin di rumah atau di lingkungan mana saja,
Mungkin ada yang pernah dengar, siapa yang pernah dengar sikap kaya? Mungkin pernah dengar atau baca-baca atau mungkin di YouTube kok atau di mana? Pernah kok? Siapa yang sudah pernah melakukan sikap kaya? Di mana? Yusuf pernah lakukan di mana? Di sekolah. Siapa lagi? Farah di mana? Di rumah. Siapa yang bisa bantu jelaskan kepada teman-teman bagaimana cara melakukan sikap kaya? Tidak dengar juga tidak apa-apa. Pertama buat apa anak-anak? Ya. Pertama buat apa? Langkah-langkah mempraktikkan sikap kaya. Yang pertama, kemana anak-anak? Tidur terlentang. Tidur di atas apa? Yang kedua, ya. Menarik apa? Menaruh tangan di samping telinga. Yang ketiga, kaki ditekuk, dilipat, itu ditekuk atau dilipat. Yang keempat, mulai mengangkat badan sehingga badan berbentuk seperti busur. Pertahankan yang kedua tangan dan kedua kaki, atau pertahankan tubuh dengan gantung pada kedua tangan dan kedua kaki, tahan dalam beberapa saat, kemudian kembali ke posisi semula. Berarti anak-anak sudah pernah ya. Nah, jadi anak-anak, jadi sikap kaya ini, pengertian dari sikap kaya ini adalah, ada kalau anak-anak lihat di sumber-sumber lain atau di YouTube atau di Google itu ada beberapa pengertian daripada sikap kaya. Nah, yang pertama itu adalah, ya, apa itu kayang? Nah, kayang itu adalah, kayang itu termasuk salah satu aktivitas atau senam lantai, salah satu latihan daripada senam lantai, yang bentuk latihannya itu atau dilakukan di atas matras dengan cara tidur terlentang, bertumbuh pada kedua tangan dan kedua kaki, kemudian mengangkat tubuh sehingga tubuh berbentuk seperti busur. Ya, kita tidur terlentang, kemudian kita menggunakan kedua tangan kita dan kedua kaki kita sebagai tumpuan, kemudian mengangkat tubuh kita sehingga tubuh kita berbentuk seperti busur. Ya, kemudian kita menggunakan kedua otot tangan dan otot kaki untuk mempertahankan tubuh kita dalam beberapa waktu, misalnya 2 kali dilakukan lirika dan seterusnya. Kemudian kembali pada posisi mula. Ya. Nah, dari teknik-teknik yang tadi Pak Lucy jelaskan itu, menurut anak-anak sikap kaya ini ada manfaat tidak? Ada. Coba apa manfaat daripada sikap kaya? Ya. Melenturkan otot punggung, betul ya? Nah, coba perhatikan cara melakukannya adalah kita menekuk atau membengkokkan badan ke belakang. Nah, ini baik untuk melenturkan otot punggung. Apalagi kita pakai tangan untuk menopang, menyangga tubuh. Baik untuk apa? Melatih kekuatan otot tangan dan otot kaki. Bayangkan anak-anak, kita menggunakan kedua tangan kita untuk menopang, menyangga, menahan badan yang besar. Itu membutuhkan kekuatan otot tangan dan otot kaki. Ya. Masih banyak lagi manfaat-manfaat daripada sikap kaya. Jadi, anak-anak, ini sikap kaya ada manfaat, ya. Manfaatnya sangat banyak. Salah satunya adalah baik untuk melenturkan otot punggung, melatih kekuatan otot tangan, otot lengan, otot kaki, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, Pak Usi mau putar, atau Pak Usi mau coba tampilkan ada contoh atau langkah-langkah bagaimana kita melakukan sikap kaya, ya. Oke, sebentar.
Oke, anak-anak bisa perhatikan sebentar. Oke. Oke, anak-anak coba perhatikan ya. Nah, ini adalah bentar. Jadi anak-anak, sikap kayak itu kita bisa lakukan dalam dua cara. Yang pertama bisa sikap awal tidur terlentang, atau kita bisa lakukan dalam posisi berdiri. Nah, untuk posisi berdiri itu anak-anak, itu susah untuk anak-anak. Memang bisa, nanti kita coba, kita harus butuh bantuan teman. Harus pelan-pelan, karena kita dalam posisi berdiri harus membengkokkan badan, tidur pelan-pelan seperti ini. Nah, untuk anak-anak seusia kalian, kita pakai yang satu, yaitu tidur terlentang di atas matras. Anak-anak bisa lihat, ini ada tutorialnya. Anak-anak bisa lihat ini. Nah, ini yang pertama tidur terlentang. Kedua tangan kaki dilipat, kedua tangan ditaruh di samping dada, samping telinga. Kemudian gunakan kedua kaki dan tangan sekali tumpuan untuk mengangkat tubuh ke atas. Anak-anak bisa lihat. Itu variasi sebenarnya. Anak-anak coba lihat. Oke. Oke, menurut anak-anak gampang atau tidak? Coba angkat tangan yang bisa melakukan sikap kayang seperti contoh tadi. Angkat tangan. Kalau yang tahu ya, yang sudah bisa, menurut anak-anak bisa. 1, 2, 3, 4. Coba angkat tangan yang menurut anak-anak itu susah. Supaya sebentar bisa Pak Lucy bantu atau teman-teman ada yang bantu. Jadi bagi anak-anak yang tidak mampu, nanti ada teman yang bantu menopang. Ya. Kebanyakan yang paling susah itu adalah ketika mau mengangkat badan itu biasanya susah. Ada yang kekuatan otot lengannya kurang kuat, jadi mengangkat badan kurang tidak bisa. Makanya bagi anak-anak yang tidak bisa, misalnya perempuan bantu perempuan ya, bantu untuk mengangkat sehingga nanti baru anak-anak praktik pelan-pelan di rumah. Bisa kok? Bisa. Oke. Jadi pertama cara melakukannya adalah pertama tidur terlentang. Kemudian kedua tangan ditekuk dan taruh di belakang atau di samping telinga. Kemudian yang berikut adalah kedua kaki dilipat, ya. Kemudian mulai mengangkat tubuh secara perlahan, bertumpu pada kedua kaki dan kedua tangan. Tahan dalam beberapa saat atau durasi misalnya 1 kali 8 menit. Kemudian pelan-pelan turunkan badan di atas matras ke sikap awal atau tidur terlentang. Bisa kok? Oke, nah anak-anak, sekarang kita akan praktek. Anak-anak diharapkan berjalan dengan rapi ke koridor. Kita pemanasan dan langsung kita praktek. Ada yang mau bertanya kok? Ada pertanyaan? Ya? Kenapa senam mata yang dilakukan di atas matras? Ada yang bisa jawab kok? Bisa? Ada jawaban yang lain? Supaya tidak cedera. Kan tadi Pak Wi sudah jelaskan apa itu manfaat matras, ya. Oke anak-anak, sekarang langsung berbaris di koridor atau langsung berbaris di lapangan. Kita pemanasan dan kita langsung praktek. Ayo. Langsung berbaris, buat satu barisan 4 atau 5 orang satu barisan. Ayo. Ini tolong bawa matras. Ayo. Langsung berbaris di lapangan, langsung di lapangan. Ayo, di depan. Ayo, langsung. Langsung di lapangan. Langsung berbaris. Langsung. Di sini, Sa. Di lapangan tengah sini.
di sebelah sana. Oke, semua berbaris sini. Sini. Depan sini. Ayo. Sini. Satu barisan atau orang atau lima satu. Ayo cepat sudah waktu nih. Ayo cepat. Oke, siap gerak. Renjang depan gerak. Satu barisan 4 atau 5 orang. Ayo. Renjang depan gerak. Renjang. Oke. Gerak. Renjang depan gerak. Ini masuk ke barisan dulu. Ini di sini. Oke, gerak ya. Rencang depan gerak. Ayo rencang. Kalau kepalan tangan masih ikutan di belakang dulu. Gerak sudah di situ. Gerak. Oke, coba rentangkan tangan gerak. Ayo rentangkan. Kalau jari-jari masih bersentuhan geser. Oke. Gerak, ulang ya. Rentangkan tangan gerak. Gerak. Oke. Taruh tangan di dagu, dorong kepala ke atas. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tekan kepala ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Kedua tangan dikaitkan. Angkat dulu ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke bawah, ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke bawah, ke badan. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kedua tangan ditekuk di depan dada. 1, 2, 3, mulai. 1, 2, gigit. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kedua tangan dipinggang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balas ke bagian kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Angkat lagi ke depan. Angkalan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lipat ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lipat ke bagian dalam. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gantikan tangan lagi. Angkat ke depan. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lipat ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lipat ke bagian dalam. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, gerakan koordinasi. Kedua tangan dibuka. 1 ke depan badan. 1, 2, 3, mulai. 1, jongkok. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, anak-anak, sudah mulai ribut. Anak-anak yang perempuan akan duduk di sebelah sini. Tidak. Yang laki-laki duduk di sebelah sini. Harapkan tidak ribut karena ada kelompok yang sedang belajar. Bisa kok? Oke, silahkan duduk. Kita akan praktik bagaimana kami jelaskan. Bagaimana cara melakukan saya. Ayo. Dari bagian
itu perempuan. Oke, tidak dulu di matras. Geser. Geser terus, laki-laki geser terus. Geser. Bisa. Geser. Oke, perempuan buka sepatu. Laki-laki juga buka sepatu. Geser. Oke. Siapa yang sudah bisa cara melakukan sikap kaya? Mau kasih contoh teman. Siapa? Kamu tidak pakai orang yang tidak bisa. Tidak boleh. Abraham, coba. Eyes on me. Yes, eyes on you. Berdiri. Eyes on me. Nah, anak-anak, coba perhatikan, Abraham akan jadi model. Abraham akan peragakan, ya. Kemudian anak-anak akan menirukan gerakan yang Abraham peragakan, ya. Oke, pertama tidur terlentang. Sudah. Perhatikan. Kedua tangan ditekuk dan telapak tangan taruh sebentar, Abraham. Perhatikan sini. Kedua tangan tekuk ke belakang. Taruh telapak tangan di samping telinga. Sudah. Langkah yang berikut. Kedua lutut ditekuk. Perhatikan. Sudah kok? Langsung gunakan kekuatan otot tangan dan kaki, angkat badan, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, yang berikut siapa yang bisa? Coba perempuan, sini, ayo. Yang perempuan, ayo. Cepat sudah. Yang mau coba, yang mau coba langsung buka sepatu sudah. Ayo, tiru telentang, berikut. Ayo, yang berikut. Yang berikut, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang berikut. Siapa lagi? Ayo. Coba. Setia. Duduk. Ayo. Tidur telentang. Yang berikut. Ayo. Langkah berikut. Angkat badan. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang berikut. Pausan. Kasmati. Oke, coba laki-laki yang berikut, Harven. Ayo, bisa tidak? Coba, ayo. Oke, coba perhatikan, lihat, ya. Angkat badan. 1 mulai, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Oke, anak-anak perhatikan ya. Nah, bagaimana? Susah atau gampang? Apa perasaan kalian ketika mempraktikkan sikap kaya? Senang atau sedih? Coba angkat tangan yang merasa bahwa ini terlalu gampang. Coba angkat tangan. Gampang. Coba angkat tangan yang merasa bahwa ini susah untuk dilakukan. Coba. Oke, bagi yang merasa susah, anak-anak boleh lakukan di rumah, tetapi dengan bantuan teman atau bantuan papa mama bisa membantu mengangkat seperti itu. Ya. Nah, yang belum bisa, diharapkan anak-anak dapat berlatih di rumah, ya. Dapat berlatih di rumah setiap hari. Kan kita ada jurnal PJOK toh, anak-anak bisa lakukan di rumah setiap hari. Nah, bisa kok? Nah, anak-anak. Sekian untuk pertemuan kita kali ini. Kita akan melanjutkan pertemuannya pada minggu depan. Jadi anak-anak harus rajin berlatih karena kita akan ada formatif. Nah, formatif itu akan dalam bentuk praktek. Pak Lucy akan menilai, ya. Pak Lucy akan menilai anak-anak bagaimana cara mempraktekkan sikap kaya. Yaitu langkah-langkahnya, pertama bagaimana, itu semua ada di rubrik. Jadi harapan untuk anak-anak berlatih dengan sungguh-sungguh. Bisa kok? Bisa? Oke, terima kasih untuk pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa minggu depan. Dan anak-anak diharapkan masuk kembali ke kelas, tentu ganti pakaian, makan, dan seterusnya. Silahkan kembali ke kelas. Yang belum pakai sepatu juga. Kembali ke kelas. Belum. Ayo. Kembali ke kelas sudah. Kembali ke kelas. Ayo. Lihat ini sini.